Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Listiani, NPM 17 13 0054, Prodi BK UM Metro semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang telah saya kerjakan. Tugas ini adalah tugas mata kuliah studi kasus yang diampu oleh dosen Bapak Mudaim. Jadi, dalam tugas saya mengambil judul yaitu studi kasus tentang pengaruh kecanduan menonton drama terhadap prestasi belajar remaja di Trimurjo. Jadi, studi kasus adalah suatu cara memperoleh data selengkap-lengkapnya mengenai individu tersebut. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dan hasilnya akan digunakan oleh guru BK untuk menduga permasalahan individu tersebut, sehingga konselor bisa tahu permasalahan apa yang sedang dialami individu tersebut dan bagaimana layanan yang diberikan agar pas untuk permasalahan yang sedang dialami. Karena Indonesia sekarang ini sedang terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona, sehingga saya mencari data di lingkungan sekitar di tempat saya tinggal. Pencarian data dilakukan di Desa Adipuro, Kecamatan Timurjo. Pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui wawancara dan observasi. Individu yang sudah saya wawancarai dan observasi berinisial W sedang menjalani pendidikan di SMA Negeri 2 Metro dan duduk di kelas 12 dan berjenis kelamin perempuan. Setelah saya melakukan wawancara dengan W, hasil yang saya temukan adalah individu sering menonton drama Korea, bahkan setiap hari. Dan setiap hari itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton drama Korea. Banyak hal dan penyebab yang membuat W betah untuk menonton drama Korea berlama-lama. Di antaranya adalah setiap episodenya membuat W penasaran akan kelanjutannya. Dan pemain drama Korea banyak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Dan W juga tertarik dengan makanan Korea, cara hidup orang Korea, dan cara berpakaian orang Korea. Karena W sering menonton drama Korea bahkan setiap hari, jadi W sering melalaikan kewajibannya. Terkadang tugas yang harus dilaksanakannya terlalaikan atau ditunda-tunda. Sebagai contoh, kalau ada tugas dari sekolah, W akan mengerjakannya kalau waktunya sudah mepet pengumpulannya. Dan juga W tidak memiliki waktu belajar yang rutin. Jadi, terkadang W hanya belajar jika ada ujian saja. Karena sering menonton drama Korea, hal itu membuat W malas untuk belajar. Dan hal ini menjadi salah satu faktor mengapa nilai W turun, yaitu karena sering menonton drama Korea sehingga W malas belajar, dan hal ini membuat nilainya turun. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Gambaran umum yang didapat adalah kalau W kesulitan dalam belajar dan keseringan menonton drama Korea. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis. Diagnosis adalah kegiatan yang menetapkan faktor-faktor atau penyebab-penyebab berdasarkan dari identifikasi masalah. Jadi faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan secara langsung dalam mempengaruhi prestasi peserta didik tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan menonton drama Korea berpengaruh terhadap rendahnya prestasi belajar. Karena kebiasaan menonton drama Korea menyebabkan peserta didik atau individu yang kita sebut sebagai W malas untuk belajar, dan hal itu mengakibatkan rendahnya prestasi belajar W atau individu yang sedang kita teliti. Selanjutnya kita masuk prognosis. Berdasarkan diagnosis yang telah saya jelaskan, maka rencana atau treatment atau bantuan yang akan kita berikan
kepada W adalah pemberian layanan informasi terkait menggunakan waktu dengan seefektif mungkin, dan kita memberikan konseling individu terhadap W. Setelah kita melakukan treatment atau kita konseling dengan W atau individu yang sedang kita teliti, setelah melakukan treatment, kita mendapatkan hasil. Dan hasil ini akan kita evaluasi. Evaluasi yang positif adalah setelah kita melakukan treatment, W atau individu yang kita teliti mengetahui bagaimana cara menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan W juga mengetahui bahwa kebiasaan menonton drama Korea ini dapat membuat masalah, yaitu terkait dengan prestasi belajarnya. Tetapi kelemahannya atau kekurangannya, W belum bisa mengontrol keinginannya untuk menonton drama Korea. Jadi W masih kesusahan dalam mengontrol keinginannya. Pada saat proses konseling, W belum terlalu membuka diri atau menceritakan sepenuhnya mengenai masalah yang sedang dia alami. Setelah kita melakukan treatment dan kita mengetahui hasilnya, dan setelah kita evaluasi, selanjutnya kita melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya, pertama kita memberikan motivasi kepada individu atau W. Jadi kita memberikan motivasi kepada W jika waktu itu bisa digunakan sebaik mungkin. Kita bisa melakukan kewajiban dan kesenangan. Jadi pertama kita harus melakukan kewajiban kita dulu, baru itu kita mendapatkan hak atau mendapatkan hak untuk bersenang-senang. Jadi, dan yang kedua, kita menyarankan kepada orang tua W atau keluarganya agar memberi perhatian yang lebih kepada W dalam hal belajar. Karena orang terdekat sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Ya, baik, itu adalah presentasi saya mengenai studi kasus mengenai pengaruh menonton drama Korea terhadap prestasi belajar remaja di Trimurjo. Kesimpulannya adalah bahwa dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus adalah cara untuk mencari data atau memperoleh data yang selengkap-lengkapnya tentang individu. Studi kasus terdiri dari identifikasi, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut atau follow up. Dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa W mempunyai masalah prestasi belajar yang rendah karena kecanduan menonton drama Korea. Hal itu membuat W tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik dan tidak bisa mengontrol diri untuk tidak menonton drama Korea sehingga kewajibannya terlalaikan. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya berucap, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.